warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Ada kitab yang harus dimiliki dan wajib untuk dikaji bagi setiap santri yang hendak mau pulang ke rumahnya. Kitab ini adalah sebagai benteng sekaligus sebagai perisai untuk menghadapi orang-orang yang berada di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Namanya adalah Mafahim Yajibu an Tusohaha. Kitab karya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Saya rasa kitab ini sangat penting untuk dimiliki bagi teman-teman santri dan para ustadz yang hendak pulang ke rumahnya. Kenapa? Karena masyarakat kita itu sudah kental dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, dengan tradisi-tradisi yang sudah diwariskan oleh para ulama salafus soleh, mulai dari Wali Songo dan ulama-ulama setelah itu. Tetapi mereka itu tidak mengerti dalil dari Maulid Nabi, dalil dari tabarruk, dalil dari supaya menjaga ukhuwah. Itu mereka tidak mengerti. Yang mereka mengerti hanya ucapan dari sang kiai, dauh dari sang kiai, harus diamalkan dan harus diikuti. Nah, kita sebagai santri, sebagai orang yang menuntut ilmu, harus menyampaikan apa yang kita ketahui untuk menjaga akidah mereka. Karena melihat zaman ini sangat miris ya teman-teman. Ketika kita buka media sosial, di sana banyak ulama-ulama Wahabi, ulama-ulama luar Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dijadikan sebagai panutan, yang sering ditonton oleh kaum milenial yang bukan santri, sehingga mereka kadang terjebak di situ. Makanya kitab ini sangat direkomendasikan untuk para teman-teman santri supaya dimiliki dan dipelajari. Kenapa saya katakan kitab ini sangatlah penting? Mafahim Yajibu an Tusohaha. Karena di dalamnya banyak memuat dalil yang sulit untuk dibantah, yang membuat orang-orang di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah ini kebakaran jenggot ketika mendengar nama kitab Mafahim Yajibu an Tusohaha. Kalau di Madura, kitab ini sudah banyak dikaji dan sudah banyak disebarkan, sudah ada terjemahannya juga yang pakai bahasa Indonesia. Sehingga penting sekali ya untuk kita miliki. Pesantren-pesantren sudah banyak yang ngaji kitab ini, kitab Mafahim Yajibu an Tusohaha. Tetapi terkadang mereka itu kaku untuk menyampaikan kepada halayak umum, kepada masyarakat tentang dalil-dalil kenapa ada Maulid Nabi, kenapa kita sebagai warga NU harus tabarruk. Itu yang kadang mereka lupa, sehingga yang mereka sampaikan setelah pulang misalnya mengisi kajian di Maulid Nabi, yang mereka terangkan adalah tentang Mau'idatul Hasanah yang menunjukkan tentang akhlak-akhlak Rasulullah SAW. Sehingga hal itu seakan-akan membuat keimanan mereka dan membuat teladan Rasulullah itu membekas dalam hati mereka. Tetapi tak kalah pentingnya teman-teman, kita juga harus mampu untuk memaparkan dalil-dalil tentang bagaimana untuk meyakinkan kepada mereka kalau Maulid Nabi itu memang adalah sesuatu yang sangat baik. Di dalam kitab ini, Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, beberapa kutipannya, kata beliau di sambutan kitab ini, la buddah min idhariha wa wad'iha baina yadayil ulama'ih wal bahisinah lidirasati wan nadri. Maka seakan-akan menjadi wajib untuk menyebarkan kitab ini, untuk dipelajari oleh para ulama dan orang-orang yang akan membahas.
Sehingga kalau keyakinan kita itu diserang oleh mereka, maka mau'idhah hasanah tentang akhlak-akhlak Rasulullah, tentang maulid Nabi, tentang lain sebagainya itu akan hilang. Karena akidah itu menyangkut terhadap keyakinan. Sehingga sangat penting kitab ini untuk diterangkan ke khalayak umum. Adapun beberapa poin penting yang dibahas di dalam kitab ini. Bab yang pertama juga menerangkan hal yang fundamental yang terjadi permasalahan di masyarakat perihal tentang akidah. Kalau akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah itu sudah tidak diragukan lagi jika hal itu menyangkut tentang sesuatu yang tidak naik ke permukaan, seperti halnya takfiri, mengkafirkan orang lain, membid'ahkan orang lain, itu kan urusannya akidah. Hal ini juga banyak terjadi pada zaman hari ini. Kemudian yang kedua, mabahisun nabawiyah wa fiha khosaisun nabi sallallahu alaihi wasallam wa haqiqatun nabawiyyati wa haqiqatul basyariyati wa mafhumut tabarruki bin nabi sallallahu alaihi wasallam bi asarihi. Yang kedua membahas tentang sesuatu yang berhubungan dengan Rasulullah SAW, pembahasan tentang kenabian, tentang sesuatu yang berhubungan dengan tabarruk, dengan tawassul dan lain sebagainya. Kemudian di bab yang ketiga secara subpokok dalam kitab ini adalah mabahis mukhtalifah, pembahasan tentang ikhtilaf-ikhtilaf. Wa fiha bayanul hayatil barzakhiyyati wa masyru'iyyati ziyaratin nabawiyyati wa ma yata'allaqu biha minal asari wal musyahadi wal munasabati diniyati. Sehingga sangat penting untuk kita mempelajari hal ini karena masyarakat kita itu sudah mempunyai tradisi yang sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW. Tetapi mereka itu banyak yang tidak ngerti, kok saya melakukan ini, diambil kesempatan oleh pihak-pihak yang tidak suka terhadap Ahlussunnah wal Jamaah untuk dijadikan alat sebagai klaim terhadap mereka bahwa pekerjaan ini adalah pekerjaan bid'ah. Sehingga Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki menerangkan dengan sangat jelas, sangat tuntas ketika membahas perihal-perihal pokok yang sudah mentradisi, khususnya tradisi yang sudah lama oleh orang-orang NU. Misalnya kita masuk ke pembahasan di dalam halaman 193 ketika Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki membahas tentang hadis wa idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Beliau ketika menjelaskan tentang sebuah permasalahan yang dikutip pertama kali oleh beliau itu adalah pandangan umum terhadap masalah itu. Misalnya tentang hadis ini, wa hadzal hadis yukhdi'u katsirun minan nasi fi fahmihi id yastadillu bihi ala annahu la su'ala wa la isti'anata mutlaqan. Seakan-akan hadis ini, idza sa'alta fas'alillah, ketika kalian meminta maka mintalah kepada Allah, wa idza sta'anta fasta'in billah. Dan ketika kalian ingin meminta, ketika kamu ingin meminta pertolongan maka minta tolonglah kepada Allah. Hal ini oleh kebanyakan orang diartikan sebagai isti'anah mutlak terhadap Allah Subhanahu wa taala. Min kulli wajhin wa bi ayyi tariqin illa billah. Tidak ada jalan lain dan tidak ada cara lain kecuali mutlak untuk meminta tolong terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini dikatakan yukhti'u katsirun minan nas fi fahmihi. Banyak orang yang gagal paham ketika memahami hadis ini. Sehingga seakan-akan ketika kita meminta kepada atau ketika minta pertolongan kepada selain Allah itu dianggap sebagai
orang yang keluar dari hadis ini, sehingga layak untuk dikatakan mukhalifus sunnah, orang yang membedai sunnah. Dan juga ada beberapa hal yang seharusnya kita renungkan untuk membahas tajam kitab ini. Bukan untuk dijadikan alat mujadalah, bukan dijadikan alat untuk perdebatan dengan orang-orang yang pemahamannya kurang di dalam agama. Seperti halnya yang disampaikan oleh Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki di depan, bahwa beliau itu menulis kitab ini tidak ada tujuan untuk dunia, untuk hal-hal yang lain, apalagi untuk perdebatan. Yang beliau kutip adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man talabal ilma liyumariya bihi sufaha'u au yukabiru bihi ulama'u au yusrafa bihi wujuhun nasi ilaihi adkhalahu Allahun nar." Barang siapa yang mencari ilmu yang tujuannya untuk mendebat orang-orang bodoh atau untuk menyombongkan diri di antara para ulama, atau supaya orang-orang melihat terhadapnya, maka Allah menjamin orang yang seperti itu akan masuk ke neraka. Ini yang dijadikan dasar oleh Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki supaya ikhlas di dalam menulis kitab ini. Kata beliau, "Wa nahnu na'udzu billahi min an akuna mimman yata'allamul ilmah lil mumaratih aw lil mujadalatih." Saya berlindung kepada Allah agar saya tidak mempelajari ilmu tujuannya untuk mujadalah, untuk berdebat atau untuk menyombongkan diri. Jadi kita meskipun paham betul tentang kitab ini, kita juga harus menjaga supaya tidak dijadikan alat debat, tetapi dijadikan alat untuk meluruskan pemahaman-pemahaman yang keliru. Sehingga kadang perdebatan itu tidak perlu selama masih ada jalan yang lebih baik, seperti ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Kata wajadilhum itu diletakkan yang paling akhir, baru kita berdebat. Yang tidak kalah pentingnya adalah ketika hal yang sangat fundamental, terutama pada saat ini adalah bulan Maulid ya teman-teman, yaitu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperingati hari kelahirannya. Itu menjadi masalah karena alasan-alasan mereka, misalnya kaum Wahabi, yang dijadikan alasan bagi mereka ini tidak terjadi pada zamannya Rasulullah dan juga tidak terjadi pada zamannya sahabat. Kalau memang Maulid Nabi ini baik dan sangat dianjurkan oleh Rasulullah, pasti sahabat melakukan terlebih dahulu. Kenapa? Karena sahabat pasti lebih alim dari kita. Itu hujahnya mereka. Dan ini menurut Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki yang juga merupakan kegagalan paham terhadap Maulid Nabi. Seperti yang dikatakan oleh Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki, yukhti'u katsirun minan nasi fi fahmihim li haqiqatil maulidin nabi syarif alladzi nad'u ilaihi wa nasja'u alaihi fa yatasawwaruna tasawwuratin fasidatin yabnuna 'alaiha masailun tawilatun wa munakishatun aridatun udayyi'una biha awqatahum wa awqatal qurra'ih wa hiya kulluha haba'un li'annaha mabniyatun 'ala tasawwuratin kama qulna fasidatan. Banyak orang yang tidak paham, yang gagal paham tentang ketika membahas tentang Maulid Nabi. Banyak orang yang tidak mengerti dan kurang jeli ketika menyikapi Maulid Nabi. Padahal
ketika Rasulullah SAW dilahirkan itu merupakan hal yang sangat besar, apalagi kelahiran Rasulullah. Kita saja sebagai manusia biasa, ketika sebagai umat Rasulullah SAW yang tidak mempunyai derajat setinggi beliau, ada 3 momen penting di dalam kehidupan, yakni kelahiran, momen pernikahan, dan hari kematian. Kita itu memperingati, dan kita ketika hari bahagia pernikahan dan hari kelahiran, bahkan di luar agama kita, tentang betapa kebahagiaan saat lahirnya seorang itu harus dirayakan. Itu sangat penting, dan ini yang dianggap sebagai hal yang salah oleh aliran-aliran di luar Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi sekali lagi, teman-teman harus mempunyai kitab ini. Teman-teman santri harus paham dan mengerti tentang beberapa hal yang perlu disampaikan kepada masyarakat. Di samping kitab ini juga sudah ada terjemahannya, sudah banyak dikaji di pesantren, terutama yang saya katakan tadi di Madura sudah melebar tentang kajian mafahim yajibu an tusohah ini. Sekian supaya kita lebih mengerti dan memahami hakikat dari tradisi kita di Madura khususnya. Kita harus dengan benar-benar memahami tentang apa yang kita lakukan selama ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.